dari Yeremia pasal 31 ya, ayat 1 sampai 6. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasihku kepadamu. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, disadari atau tidak ya Bapak Ibu, kita dalam menjalani kehidupan ini tidak selalu kuat, ya, tidak selalu sehat dan tidak selalu muda. Ya, sekalipun ada yang bilang awet muda, tapi sebetulnya udah nggak muda, ya. Setiap hari kita sesungguhnya bertambah tua. Sadar atau enggak sadar ya, setiap hari, setiap detik kita bertambah tua, kita bertambah lemah, dan kita akan mengalami sakit-sakitan. Ya, itu perjalanan hidup ya. Karena itu kesehatan ya, kekuatan dan kemudaan yang dulu menjadi andalan kita, bahwa kita bangga dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, dengan tubuh yang muda, maka Bapak Ibu, semua itu tidak akan dapat lagi kita andalkan. Ya, karena terus aja kita jadi tua. Bahkan anak-anak dan orang-orang di sekitar kita yang dulu membutuhkan kita, dulu mereka bergantung kepada kita, lambat laun mereka ngapain? Iya, tidak lagi membutuhkan kita. Lambat laun mereka nggak butuh kita lagi karena mereka udah mandiri. Dan karena kesibukan mereka juga tidak dapat lagi ada di sekitar kita dan membantu kita, padahal kita lagi butuh. Dengan kesibukan yang ada, mereka nggak memungkinkan untuk selalu hadir. Maka ya, Bapak Ibu, semakin hari kalau situasinya begitu ya, semakin hari kita akan merasa apa? Ya? Kehilangan. Semakin hari kita akan merasa kesepian. Semakin hari kita merasa sendirian dan merasa tadi apa? Ditinggalkan. Hidup begitu ya. Dulu kita merasa wah hebat, kuat. Jadi saya nggak usah tanya ya, apakah Bapak Ibu Saudara merasakan hal itu? Ya, kalau dari jawabannya iya yang ngerasain ya. Kita merasa begitu, kalau belum merasa begitu nanti akan merasa begitu. Ya, semuanya akan merasakan semua itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sengaja ya nggak panggil omah opah ya, supaya kita tetap merasa muda, sekalipun kita udah nggak muda lagi. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu terjadi ya, yang kita alami bukan karena mereka kurang mengasihi kita.
ya keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, bukan karena mereka kurang mengasihi kita dan bukan karena kita kurang dikasihi, tapi karena apa? Tapi karena mereka dan kita adalah orang-orang yang terbatas. Terbatas dalam hal apa? Terbatas dalam segala sesuatu. Kalau mereka sibuk, ya mereka nggak bisa bagi waktu. Waktunya terbatas. Mereka ingin hadir dengan kita, tapi mereka punya kesibukan dengan keluarganya. Mereka nggak bisa dibagi dua, difotokopi bolak-balik, satu di sana, satu di sini, nggak bisa. Ya. Mereka terbatas dalam segala hal dan termasuk terbatas di dalam hal mengasihi. Ya. Dalam hal mengasihi pun terbatas. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dikasihi oleh orang-orang di sekitar kita, ya oleh anak, oleh keluarga, oleh cucu, oleh mantu, dan kita juga mengasihi mereka. Pasti mengasihi ya Bapak Ibu ya, mengasihi anak cucu mantu ya. Dengan apa? Dengan kasih yang terbatas. Kasih mereka terbatas, kita mengasihi mereka pun terbatas. Ya, jadi karena kasih kita dan kasih mereka terbatas, maka kasih itu akan berubah. Ya, karena kasihnya terbatas, maka kasih itu akan berubah seiring jalannya waktu. Waktu dulu, waktu kita masih muda, mereka selalu ada di sekitar kita. Tapi berjalannya waktu, mereka meninggalkan kita. Waktu dulu keadaan kita masih sehat, masih kuat, kita dibutuhkan. Mereka bergantung pada kita, tapi kemudian ketika kita sudah menjadi lemah, mereka sudah mandiri, mereka tidak membutuhkan kita. Waktu mengubah semua. Keadaan, situasi dan kondisi semuanya mengubah pernyataan atau ungkapan kasih yang kita rasakan, yang kita berikan, yang mereka berikan, yang kita rasakan dan seterusnya. Semuanya berubah. Makanya kita jadi kesepian, ditinggalin, ya. Rasanya kok tidak disayang gitu. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, namun firman Tuhan pada hari ini menyatakan ya, Tuhan menyatakan bahwa kita ya atau Tuhan mengasihi kita umatnya. Bahkan Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Bukan kasih yang terbatas, bukan kasih yang karena situasi dan kondisi, tapi kasih yang kekal. Ayat 3 mengatakan begini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bapak Ibu, kalau Tuhan bilang aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan, bukan stop, bukan tunda dulu, tapi melanjutkan kasihku kepadamu. Nah Bapak Ibu, kalau kita mendengar ungkapan begitu gimana perasaan? Lagi rasa kesepian begitu ya, lagi rasa ditinggalkan. Terus ada yang bilang aku mengasihi mama, papa dengan kasih, wah tapi memang ini gak mungkin ya, kasih yang kekal. Dan sekarang saya mau mengasihi lagi, mau mengasihi lagi, mau mengasihi lagi, mau mengasihi lagi. Gak ada ujungnya. Seneng gak Bapak Ibu? Seneng ya? Kalau ada yang bisa begitu, dan itulah Tuhan yang menyatakan itu. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat Israel yang sedang ada di mana? Yang sedang ada di dalam pembuangan.
Mereka dibuang ke Babel karena dosa dan pemberontakan mereka kepada Tuhan. Karena mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka menyembah ilah lain, lalu mereka dibuang ke Babel. Bapak Ibu, tadi kalau kita ditinggalin anak ya, atau dititipin ya di tempat lain gitu, itu aja kita merasa gimana? Nggak enak ya, merasa dibuang ya. Nah demikian juga orang-orang Israel. Sebagai orang yang dibuang, dihukum di negeri orang, mereka merasa ditinggalkan, mereka tidak disayang oleh Tuhan, mereka merasa tidak dipedulikan lagi oleh Tuhan. Bayangkan, di negeri orang, dia merasa kemana mesti dia cari pertolongan atau kasih sayang yang selama ini Tuhan nyatakan. Sekarang mereka udah enggak di negeri sendiri, mereka ada di negeri orang. Rasanya Tuhan begitu jauh. Nah di tengah-tengah situasi itu, di tengah-tengah keterpurukan itu, dia merasa dia dibuang, merasa enggak disayang, merasa enggak dipedulikan. Firman Tuhan datang, sesungguhnya Tuhan sayang. Aku menyayangi kamu, mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Kalau begitu kenapa dibuang ya? Mereka dibuang, Bapak Ibu, orang tua kalau mengasihi enggak selalu apa-apa diturutin ya Bapak Ibu ya. Kadangkala orang tua menghukum, enggak kasih uang jajan. Kenapa? Karena uang jajan selama ini dipakai main game, pakai makanan yang enggak benar, maka di stop. Tujuannya apa? Tujuannya kamu supaya ingat uang jajan itu penting untuk dipakai makanan yang baik. Nah demikian juga orang-orang Israel dibuang bukan karena mereka tidak disayang, bukan karena mereka tidak dipedulikan, tetapi supaya mereka sadar bahwa di dalam kehidupan yang mereka jalani, mereka sebetulnya butuh Tuhan. Sebetulnya Tuhan bisa mereka andalkan dalam semua situasi. Termasuk ketika mereka ada di negeri orang. Itulah sebabnya sekalipun mereka dibuang, mereka ditinggalkan Tuhan enggak? Mereka enggak ditinggalkan Tuhan. Tuhan memantau terus. Tuhan mengingatkan melalui Yeremia, bahkan di tengah-tengah keterpurukan itu Tuhan datang dan menyapa mereka melalui firman yang kita baca itu, bahwa Tuhan sayang. Sekalipun dalam pembuangan Tuhan mengingatkan mereka akan perjanjian ya. Perjanjian bahwa antara Tuhan dengan Israel itu terjadi perjanjian yang kekal. Bahwa Tuhan itu akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat Tuhan. Dan itu sudah terjadi ketika di padang gurun melalui Musa. Kamu itu umatku dan aku ini Allahmu. Ingat itu. Ya, jadi sekalipun kamu menganggap aku bukan Allahmu karena kamu menyembah ilah lain, tapi Tuhan menganggap tetap aku ini Allahmu. Aku ini seperti orang tua dan kamu anak. Betapapun kamu nakal, aku tetap mengasihimu. Aku sayang kepadamu. Dan perjanjian itu berlaku kekal kepada umatnya. Apa artinya kekal Bapak Ibu? Kekal itu artinya apa? Hah? Ya? Abadi. Terus apa lagi? Selama-lamanya, ya, nggak ada batas ya. Kekal itu dulu, sekarang, nanti, yang akan datang dan selama-lamanya. Dan itu dinyatakan ya di dalam bacaan kita. Dulu Tuhan telah menebus dan membebaskan Israel dari Mesir. Karena itu dari padang gurun tadi dikatakan. Sekarang Tuhan menyertai mereka di tanah pembuangan. Dan ketika di tanah pembuangan kata Tuhan, nanti
aku akan membawa kamu kembali ke tanah perjanjian, yaitu Yerusalem. Dulu di padang gurun aku menebus engkau, sekarang kamu di pembuangan aku beserta dengan engkau, dan nanti kamu akan kembali lagi pulang. Aku tetap menyayangimu sebagai umatku. Dan engkau akan sadar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kekal, yang memelihara. Dengan kasih yang kekal itu, maka kata Tuhan, aku akan memulihkan engkau Israel. Pemulihan itu terjadi pertama pemulihan rohani. Tuhan akan memulihkan relasi antara umat dengan Tuhan. Makanya di ayat yang pertama, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Ya, ini udah terjadi dan akan terjadi lagi terus. Ayat 6, para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo mari kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Biasanya para penjaga berseru kalau ada apa? Ada musuh. Nah, tapi nanti dikatakan para penjaga akan berseru untuk mengajak umat beribadah. Relasi dengan Tuhan dipulihkan. Ya, kamu menjadi umatku yang disayang dan terus disayang. Lalu yang kedua, pemulihan jasmani, ekonomi umat menjadi lebih sejahtera. Ya, di ayatnya yang keempat akan apa? Akan dibangun kembali dari reruntuhan kehancuran sehingga ada sukacita. Ya, negeri Israel, tembok-tembok Yerusalem yang hancur itu akan dibangun kembali. Kamu yang bersedih, yang murung, dikatakan kamu akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Wah, percaya diri lagi bahwa saya dikasihi, bersukacita, menari. Karena apa? Karena pernyataan kasih Tuhan dialami ya sepenuhnya. Lalu ayatnya yang kelima, Israel akan membuat kembali kebun anggur. Dan kebun anggur itu yang metik siapa? Yang membuatnya akan memetik hasilnya. Jadi pemulihan itu terjadi pertama secara rohani relasinya dipulihkan. Dengan kasih yang kekal, Tuhan memulihkan relasi dengan umatnya, dengan dirinya, secara rohani dan juga secara jasmani, bahwa umat akan mengalami damai sejahtera dan pemeliharaan Tuhan di negeri yang Tuhan janjikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita, ya bukan cuma mengasihi Israel. Tuhan juga mengasihi Bapak Ibu ya, saudara dan saya dengan kasih yang kekal. Jadi firman ini bukan hanya untuk Israel zaman dulu, tetapi firman ini juga sedang berbicara kepada kita, ya, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal juga. Mengapa? Karena dulu ya, di masa lalu Tuhan menebus kita dari dosa dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Supaya apa? Supaya relasi kita dengan Allah itu diperbaiki, dipulihkan. Kita yang tadinya bukan umat Allah, ya, karena kita bukan orang Israel, kita jadi umat Allah. Bahkan di dalam iman kepada Yesus kita dijadikan apa? Anak-anak Allah. Kita jadi anak Allah. Ya. Sekarang, ya, di dalam hidup yang kita jalani saat ini, Bapak Ibu tadi merasa udah tua, udah lanjut usia, merasa ditinggalkan, betul ya? Merasa ya secara manusia kesepian, merasa enggak dibutuhkan. Tetapi sekarang Tuhan pun ya selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan kita. Teman-teman, keluarga karena kesibukan dia bisa meninggalkan kita karena mereka memang terbatas. Tetapi kehadiran Tuhan
itu selalu hadir di dalam hidup kita. Dia menguatkan iman kita. Ketika kita sedih, kita akan dihibur oleh pimpinan Roh Kudus. Dan bahkan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan apa? Kehadirannya, menghibur kita. Mungkin keluarga kita jauh, tapi ada aja teman, sahabat Tuhan bisa pakai. Dan itu mau menyatakan apa? Tuhan hadir sekarang. Tuhan sayang. Sekalipun kita sudah lanjut usia, semakin lemah, semakin mungkin tidak dibutuhkan, merasa dibuang, tetapi Tuhan tidak demikian. Ya, Tuhan selalu hadir. Bapak Ibu percaya enggak? Kalau Bapak Ibu di rumah sendirian begitu ya, Bapak Ibu itu enggak sendirian. Bapak Ibu mau cerita sama anak, ya kalau sendirian bisa enggak? Bisa ya, kalau punya handphone. Kalau udah punya handphone bisa, kalau punya pulsa. Kalau punya internet. Tapi kalau enggak, Bapak Ibu enggak bisa cerita. Tapi sama Tuhan bisa cerita. Kalau cerita sambil bicara lalu ada orang dengar, enggak enak nanti mengeluh begitu. Bapak Ibu bisa cerita dalam hati. Bisa bilang, Tuhan saya sepi sekarang, saya pengen ada yang datang atau apa, ceritain. Bapak Ibu akan merasakan bagaimana Tuhan mendengar dan mengalami kasih Tuhan. Dan bukan cuma sekarang, kasih Tuhan juga berlaku nanti. Kita akan mengalami pemulihan yang sempurna ya kalau tubuh kita semakin lemah, Bapak Ibu ya. Semakin tua, sakit-sakitan, enggak berdaya. Nanti tubuh kita dipulihkan enggak Bapak Ibu? Dipulihkan, diganti yang baru. Ya, Bapak Ibu, kalau kita ingat kalau kebangkitan Tuhan Yesus ya. Tubuh Tuhan Yesus itu bangkit ya dengan tubuh yang seperti tubuh yang lama, tetapi itu bukan tubuh yang lama, itu tubuh yang baru. Ya. Tubuh yang baru itu tubuh yang tidak mengalami lemah, enggak mengalami tua, enggak mengalami sakit. Bapak Ibu, usia yang paling cantik dan paling ganteng usia berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Mungkin 33 kali ya, atau 35 ya. Nah mungkin saja nanti ketika kita dibangkitkan dengan tubuh yang baru, itu tubuh yang paling ganteng, yang paling cantik. Ya. Itu dipulihkan sepenuhnya di dalam kekekalan. Bahkan segala sesuatu kita dijadikan baru. Dan itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang disayang Tuhan, kita dikasihi Tuhan. Nabi Yesaya pasal 46 ayat 4 bilang begini, sampai masa tuamu kata Tuhan, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bayangkan. Jadi kasih Tuhan bukan hanya ketika kita muda, ketika kita masih energik, ketika kita masih bisa pelayanan, tapi bahkan sekarang ketika kita tidak berdaya bahkan untuk melayani, hanya bisa berdoa. Kasih Tuhan tetap berlaku. Nah, Bapak Ibu, kalau firman ini datang ya pada kita, Bapak Ibu dan saya, di tengah-tengah suasana yang apapun Bapak Ibu rasakan. Perasaan Bapak Ibu gimana? Tuhan bilang, aku menyayangi kamu, aku menggendong kamu sampai putih rambutmu, aku tetap Dia yang mengasihi, Tuhan yang mengasihi. Bapak Ibu senang gak? Senang ya. Kita ini dikasihi loh. Kita ini orang-orang yang disayang. Berapa besar Tuhan mengasihi kita? Ada yang tahu? Enggak? Tidak terukur. Kalau mau dibilang berapa besar? Injil Yohanes bilang begitu besar.
Segimana besarnya? Waduh, nggak bisa dilukiskan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita. Sehingga apa? Allah turun jadi manusia untuk menebus kita. Jadi begitu besar harganya adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Bayangkan kita dikasihi dengan begitu besar. Jadi kita patut bersukacita enggak Bapak Ibu? Nah, kita patut bersukacita. Dan sukacita itu adalah sukacita yang mestinya apa? Sukacita yang tidak tergantung situasi. Kenapa? Anak-anak boleh enggak ada di sekitar saya. Ya, saya boleh memang sendirian secara fisik. Tetapi sebetulnya kita tetap bersukacita karena Tuhan hadir dan kita dikasihi, kita diselamatkan, kita bahkan mempunyai pengharapan hidup yang kekal dengan segala sesuatu yang baru. Ya, jadi kita mestinya bersukacita ya Bapak Ibu ya. Karena kita disayang Tuhan. Kalau kita disayang sama anak, sama saudara, sama siapa aja kita senang. Apalagi disayang Tuhan. Setelah kita bersukacita ngapain? Kita bersyukur. Ya, dan rasa syukur itu akan membuat kita lebih lagi bersukacita. Bersyukur jadi anak Tuhan. Bersyukur kita diselamatkan. Bersyukur kita nggak pernah ditinggalin Tuhan. Bersyukur, dan semakin kita bersyukur, kita semakin bersukacita. Bapak Ibu, untuk menutup renungan ini sebetulnya ada lagu. Ada lagunya Ci ya. Lagunya nanti kalau bisa di itu ya. Nah ininya begini. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Gitu. Bisa enggak? Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Boleh gini. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Bersyukur ya Bapak Ibu, kita disayang Tuhan ya, makanya kita bersukacita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang begitu mengasihi kami, menyayangi kami dengan kasih yang kekal. Engkau bukan saja menebus kami dari dosa dan menjadikan kami anak-anak Tuhan, tetapi bahkan sampai hari ini ketika kami usia semakin bertambah, tubuh semakin lemah, dan orang-orang di sekitar kami dengan segala kesibukannya tidak selalu hadir di tengah-tengah kami. Tetapi Engkau adalah Allah yang selalu hadir. Kami bersyukur Tuhan, bahkan pengharapan akan kehidupan yang kekal pasti kami miliki di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini menguatkan iman kami, meneguhkan pengharapan kami, dan membuat kami senantiasa bersukacita sebagai anak-anak Tuhan yang disayang, yang dikasihi Tuhan. Tolong kami Tuhan, di dalam rasa syukur kami sebagai anak-anak-Mu, kami juga boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya anak, menantu, cucu, orang-orang di sekitar kami, mereka boleh melihat ada sukacita di dalam Tuhan, dan mereka juga boleh senantiasa hidup di dalam Tuhan sebagaimana Tuhan memimpin dan menolong kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di dalam kebaktian pada pagi hari ini, baik di ruangan ini maupun di rumah masing-masing. Kami berdoa Tuhan kiranya menolong, memberkati, memberikan kesehatan yang baik. Dan ketika mungkin di antara kami ada yang lemah tubuh dan sakit,
kami berdoa memohon kiranya Tuhan menguatkan dan memberikan pemulihan. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang merasa kesepian karena anak-anak atau keluarga sibuk dengan urusan mereka. Biarlah Tuhan Engkau kuatkan dan hiburkan. Anugerahkan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan anak-anak-Mu, om, tante, oma, opa di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk badan pengurus Usinda. Tuhan juga memberkati segenap pelayanannya sehingga boleh menjadi berkat dalam kehidupan jemaat Tuhan di Gereja Kristus Bogor. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dan pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari di mana Tuhan menempatkan engkau. Sekalipun usia semakin lanjut, tetapi ingatlah bahwa kasih Tuhan tetap kepada kita dan kita tetap bisa menjadi berkat di dalam usia yang Tuhan masih karuniakan. Dan kini kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan berkat Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.